kita ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan MotoGP hari ini. Kita sudah semakin dekat dengan salah satu seri paling menantang di kalender MotoGP, yaitu MotoGP Amerika Serikat 2025. Circuit of the Americas atau yang lebih dikenal dengan COTA siap menguji nyali para pembalap dengan tikungan tajam dan trek panjang yang menuntut skill terbaik. Dan kabarnya Fabio Quartararo datang dengan optimisme tinggi meski Yamaha masih mencari konsistensi di musim ini. Quartararo yakin bisa menaklukkan COTA. Apakah keyakinan ini cukup untuk mengembalikan kejayaan Yamaha? Kita akan langsung melihat bagaimana persiapannya. Tapi satu pertanyaan besar juga muncul, siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez di Amerika? Sirkuit ini sudah menjadi kandang bagi Marquez selama bertahun-tahun dan meskipun kini ia berseragam Ducati, dominasinya pun masih sedikit sulit dibendung. Apakah ada pembalap lain yang bisa menjegalnya? Kita akan pantau langsung perkembangannya. Tak hanya itu, bos besar Ducati Claudio Domenicali juga memberi sinyal bahwa kompetisi MotoGP akan semakin berbeda. Sejak Qatar ada banyak perubahan yang mulai terasa dalam beberapa seri awal musim ini, dan kita akan ulas langsung bagaimana perubahan ini mempengaruhi jalannya kejuaraan. Dan berbicara soal musim ini, Yamaha akhirnya menarik kesimpulan dari dua seri perdana yang telah berlangsung. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi mereka untuk kembali ke papan atas atau justru tantangan semakin berat? Kita akan kupas habis dalam liputan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di channel ini untuk update terbaru dan liputan eksklusif dari Paddock MotoGP. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk langsung kita ke TKP. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo optimis menatap balapan MotoGP Amerika Serikat 2025. Pasalnya Quartararo merasa mampu menaklukkan Circuit of the Americas, COTA, Austin, Amerika Serikat tersebut. Perlu diketahui, MotoGP Amerika Serikat 2025 merupakan seri ketiga di musim ini. Balapan di kota itu akan dimulai pada 28 sampai 31 Maret 2025. Fabio Quartararo mengatakan sangat percaya diri untuk tampil dalam lanjutan MotoGP 2025 tersebut. Dia pun akan berusaha dapat bersaing di posisi terdepan dalam balapan nantinya agar mendapatkan poin yang lebih baik dari sebelumnya. COTA adalah lintasan yang menurut saya dapat saya atasi sendiri, kata Fabio dilansir dari Motosan, Minggu, 23 Maret 2025. Menurut Quartararo, dalam setiap seri MotoGP pasti akan memberikan tantangan yang berbeda-beda. Dia pun sudah meyakini dirinya harus siap menghadapi berbagai situasi yang dialami nantinya. Akan tetapi, jika saya butuh bantuan, saya akan mencari jalan keluar. Setiap kali saya mengharapkan sesuatu, yang terjadi justru sebaliknya, sambung Quartararo. Saya tidak tahu apa yang diharapkan, dan saya lebih suka tidak mengharapkan apapun, tambahnya. Dalam MotoGP Thailand 2025, Fabio Quartararo harus puas berada di posisi ke-15. Hasil buruk juga dirasakan Quartararo di seri kedua MotoGP 2025. Quartararo tepatnya finish ke-14 di MotoGP Argentina 2025. Hal itu membuktikan performanya belum meningkat. Hasil itu membuat pembalap asal Prancis tersebut masih terpuruk di papan tengah klasemen MotoGP 2025, yakni bertengger di posisi ke-15. Dari dua seri yang sudah dimainkan, dia baru mengumpulkan 5 poin. Di sisi lain, pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dijagokan untuk menang di MotoGP Amerika Serikat 2025 yang berlangsung pada 28 sampai 31 Maret 2025. Lantas siapakah rider yang bisa menjadi pesaing terkuat Marquez dan menjegalnya berjaya di Circuit of the Americas, COTA, Austin, Amerika Serikat akhir pekan depan? Sejauh ini,
Marquez menjadi satu-satunya pemenang di MotoGP 2025. Dua seri awal MotoGP 2025, yakni GP Thailand dan GP Argentina, mampu dikuasai oleh pembalap asal Spanyol tersebut. Selanjutnya, Marquez diprediksi akan kembali mendominasi MotoGP Amerika Serikat 2025, baik itu di sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Lantas siapakah yang mampu menggagalkan itu semua? Jelas pesaing terdekat Marquez saat ini adalah adiknya sendiri, yakni Alex Marquez. Sebab rider Gresini Ducati itu terbukti selalu finish tepat di belakang Marquez, baik saat sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand 2025 dan MotoGP Argentina 2025. Tak ayal di klasemen sementara pembalap MotoGP 2025, posisi Alex berada tepat di bawah Marquez yang menempati peringkat pertama. Jarak kedua rider itu kini 16 poin. Alex pun beberapa kali sempat menyalip Marquez dan membuat sang kakak kewalahan. Jika Alex bisa terus berkembang, maka bukan tidak mungkin dirinya bisa mengalahkan Marquez. Bagnaia memang belum pernah menang di GP Amerika Serikat semenjak naik ke kelas MotoGP. Namun, ia tetap bisa menjadi pesaing terkuat Marquez di kota nanti. Apalagi rider Ducati Lenovo itu berniat menggunakan motor lamanya, yakni Desmosedici GP24 di MotoGP Amerika Serikat 2025. Motor yang dipakai musim lalu itu sukses mengantarkan Pecco, sapaan akrab Bagnaia, memenangkan 11 dari 20 seri di MotoGP 2024. Andai Bagnaia bisa tampil lebih cepat dengan motor lamanya, maka peluang untuk menjegal Marquez kian besar. Masalahnya, Marquez adalah rajanya kota. Rider berjuluk The Baby Alien itu tercatat 7 kali menang di kota. Jumlah tersebut membuktikan betapa hebatnya Marquez saat beraksi di GP Amerika Serikat. Sementara itu, MotoGP 2025 baru terlaksana, sekitar hampir 10%-nya dan hadir satu nama yang mendominasi, Marc Marquez. Marc mendominasi 2 seri balapan pertama yang diadakan di Buriram dan Termas de Rio Hondo, dengan posisi terdepan dan 4 kemenangan baik dalam sprint dan balapan panjang yang telah mendorongnya ke puncak klasemen keseluruhan dengan 74 poin penuh. Banyak penggemar dan tim Borgo Panigale sendiri yang menantikan duel antara Marc itu dengan rekan setim barunya, Pecco Bagnaia. Namun hal itu belum terjadi hingga kini. Saingan utama menyanyikan juara dunia 8 kali, dan yang paling mendekati levelnya malah Alex Marquez. Di sisi lain, Pecco terus berjuang untuk beradaptasi dengan Desmosedici 2025 sejak pengujian pramusim. Faktanya Pecco tertinggal 31 poin di belakang Marc di klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap, dan pekan ini banyak orang yang memperkirakan jarak tersebut berpotensi melebar secara Marc tiba di sirkuit yang banyak menorehkan kemenangan bagi dirinya, kota Austin. Bagaimana dengan Pecco? Baru ini, Claudio Domenicali, CEO pabrikan Italia pada acara peluncuran Panigale V4S Italia baru, telah menunjukkan kepercayaan barunya kepada juara dunia 3 kali itu, di mana ia berharap untuk melihat kejuaraan yang berbeda dimulai dengan Grand Prix Qatar, di trek Lusail, yang lebih disukai Bagnaia yang kebetulan merupakan salah satu tempat yang tidak ramah terhadap Marc Marquez. Domenicali berkata via GP1, "Saya pikir Pecco memulai dengan 2 balapan yang tidak menguntungkannya. Ia menyelesaikan tes musim dingin dengan beberapa masalah yang bukan salahnya. Jadi kami belum melihat potensinya yang sebenarnya. Saya yakin kami akan melihatnya dimulai dengan beberapa balapan berikutnya, meskipun mungkin tidak di Austin, yang merupakan sirkuit yang sangat cocok untuk Marc. Namun saya pikir kami akan melihat yang berbeda dimulai di Qatar." Menariknya, manajer umum Yamaha yaitu Pablo Pavesio mengambil kesimpulan dari hasil 2 balapan yang sudah berlangsung di MotoGP 2025 kali ini. Ia merasa bahwa YZR-M1 sudah mengalami kemajuan meski tidak terlalu signifikan. Dari 2 seri perdana yang berlangsung di GP Thailand dan GP Argentina, kecepatan YZR-M1 di sesi kualifikasi tergolong cukup bagus dan memuaskan. Akan tetapi, kecepatan itu seolah hilang begitu saja ketika mereka memasuki balapan yang sesungguhnya. Hal ini yang akan jadi pekerjaan rumah tim untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat. Meskipun akhir pekan yang sulit, ada beberapa hal positif yang bisa diambil, seperti kecepatan 1 lap yang memungkinkan kami untuk langsung masuk ke Q2 dengan 2 pembalap. Ini berarti motor telah meningkat dalam aspek ini, meskipun akhir pekan itu rumit dalam hal kecepatan balapan, ucap Pavesio saat diwawancara oleh media setempat. Nah sobat, bagaimana liputan tadi? Kami harapkan para maniak MotoGP atau pecinta MotoGP dapat menikmati ulasan tentang berita terbaru tentang dunia MotoGP kali ini. Namun sebaiknya kita nantikan aja bagaimana cerita selanjutnya atau berita-berita terbaru dari video kami.
Apabila Anda suka dengan karya kami, tidak ada salahnya kalau Anda like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.